Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab pertolonganku datang dari-Mu, Tuhan. Perlindunganku, kota bentengku, batu karangku, hanya Engkau, Yesus. Sebab Kau setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah membiarkan. Yesus penolongku, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhanku yang setia, penolongku yang setia. Terima kasih, terima kasih. Kau lebih
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, dan mari minta tuntunan Roh Kudus di hari yang baru ini, bukan dengan kuat gagah kita, saudara, tapi oleh Roh Tuhan. Mari di hari yang baru ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama, kita lihat dari 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal 10, ayat yang ke-6. Dikisahkan di sini Raja Saul yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia diurapi menjadi Raja Israel. Dengan cara Samuel yang mengambil buli-buli minyak lalu dituangkan di atas kepala Saul. Dan Tuhan berkata, Tuhan memberikan tampuk pemerintahan, ya, kepemimpinan. Saul akan menyelamatkan Israel dari musuh-musuh di sekitarnya, ya. Dan di ayat yang ke-6 ini kita baca bersama-sama, dikatakan maka roh Tuhan, garis bawah, maka roh Tuhan, the Spirit of the Lord, akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, ketika roh Tuhan yang berkuasa, dikatakan di sini Saul mengalami kepenuhan, fullness, dan berubah menjadi manusia lain. Iya, kenapa? Karena yang penuh bukan lagi manusianya Saul, tapi roh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kepenuhan roh, itu bukan hanya sekali lagi, bukan hanya mengejar manifestasinya, tetapi betapa kita akan berubah menjadi orang lain, bukan lagi dikendalikan diri sendiri, tapi dituntun dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan ilahi. Melakukan perkara-perkara yang besar bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika Saul dipenuhi Roh Kudus, Saul menjadi pribadi yang luar biasa. Kita semua tahu kisahnya. Kemanapun Saul pergi, Saul berkemenangan. Kenapa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap keputusan, setiap tindakan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya
Kita semua mau yang begini-beginian, saudara. Kita mau yang seperti ini. Ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap saat. Kita mau yang seperti ini. Coba saudara lihat 1 Samuel 14 ayat 47. Sebenarnya panjang, ya. 1 Samuel 14 ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Nah ini, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan selalu, catat baik-baik, garis bawahi, akan selalu berkemenangan. Tidak dikatakan di sini bisa menang, bisa kalah, tergantung angin lagi mengarah kemana. Enggak, akan selalu berkemenangan. Saul ketika dia memberi diri dipimpin Roh Kudus, kemenangan demi kemenangan terjadi. Melawan semua musuh-musuhnya, dia berkemenangan. Ayat 48. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Memukul kala orang Amalek. Amalek itu bangsa yang kuat saat itu. Melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Dan Tuhan melakukannya melalui hidup Saul. Memberi diri dipimpin oleh Roh itu artinya mengizinkan Tuhan bergerak melalui kehidupan kita. Untuk menggenapi divine destiny kita. Diarahkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saudara, kita kalau mau lihat lagi, rupanya Saul kalau kita baca di pasal yang ke-16, ayat yang ke-14. Rupanya Saul tidak bisa menjaga atau memberi diri untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat yang ke-14, pasal 16, dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini kita semua tahu artinya roh jahat dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan yang kasih, tapi seizin Tuhan. Kenapa seizin Tuhan? Yaitu tadi, kalau gelas itu penuh dengan air, gak akan ada roh yang lain yang masuk. Tapi kalau gelas itu kosong, saudara, ya yang lain yang mengisi, udara yang mengisi gelas itu. Kalau Roh Kudus undur, artinya dia tidak bertahta, dia ada, tapi dia tidak memimpin. Akan ada lain yang masuk. Sudah ngantri yang mau masuk itu. Sebab iblis itu selalu cari kesempatan. Roh Tuhan telah undur dari Saul, sekarang ia diganggu. Hatinya kosong Saul. Roh jahat masuk. Namanya roh jahat pasti berbuat jahat. Hati Saul juga saat itu lagi kosong. Makanya, mari. Kita jangan beri hati kita. Kita jangan beri kesempatan. Supaya tidak ada kesempatan bagi roh jahat untuk masuk. Kenapa? Coba kita buka Matius 12. Matius 12 ayat 43 dan 44. Seharusnya saudara bisa baca sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapat tempatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, masuk di situ. Maka keadaan orang itu lebih buruk. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, mari. Minta setiap hari dipimpin Roh Kudus. Ingat, kalau ada Roh Kudus, kita ini bukan pakai kekuatan kita sendiri.
Kita nggak pakai kekuatan kita sendiri untuk menahan segala sesuatu. Tapi dituntun Roh Kudus. We don't know how. We just know Holy Spirit will lead us. Nggak perlu cari tahu bagaimana caranya. But we just know. Kita cuma tahu, cukup tahu bahwa Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kekudusan. Nah saudara, kita belajar penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu justru beneficial untuk kita. Untungnya itu kita ambil semua. Bukan artinya kita sedang masuk wilayah yang unknown, wilayah yang kita gak ketahui gak. Tapi kita sedang masuk ke sebuah situasi, keadaan, yang dimana justru kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, belajar dari Saul. Mari, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap hari minta dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia yang sudah berdaulat penuh, minta dipimpin. Kita sudah belajar, sekali kita tidak dipimpin, habis. Tapi ketika dipimpin, selalu berkemenangan. Catat ini, selalu berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus di pagi hari ini. Supaya kami tidak tersesat, tidak salah langkah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersyukur dan percaya, kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.